Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Huda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, rasa syukur harus senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan yang paling tinggi nilainya, yaitu kenikmatan yang pertama, menjadikan kita sebagai seorang muslim, menjadikan kita sebagai seorang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan yang paling utama yang diberikan Allah kepada seorang muslim dan beriman kepadanya adalah kesempatan, kesehatan bertemu dengan sebuah bulan yang sangat mulia yang dinamakan bulan Ramadan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bulan Ramadan itu, siapa yang kemudian puasa dengan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dihapuskanlah dosa-dosa kecil yang diperbuatnya selama 1 tahun itu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara bukan hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, akan tetapi setiap perbuatan amalan yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan semaksimal-maksimalnya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan waktu ketika diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar dengan keutamaan-keutamaan, memperbanyak membaca Al-Quran, tilawatil Quran, memperbanyak melakukan amalan-amalan sholih, menginfakkan sebagian harta yang kemudian kita miliki untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah Ta'ala. Maka kita sebagai umatnya yang merindukan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW di yaumul hisab kelak, kita harus mencontoh setiap perkataan, perbuatan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita SAW. Termasuk di 10 hari terakhir ini beliau senantiasa melaksanakan iktikaf, memaksimalkan malam harinya itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau
benar-benar mencontoh Rasulullah SAW, ya seluruh agenda perniagaan, seluruh agenda kegiatan duniawi itu benar-benar ditinggalkan. Akan tetapi zaman sekarang sudah berbeda. Saya pribadi zaman ketika di pondok bisa 10 hari full di masjid, tidak ada kegiatan lain kecuali tilawah, memperbanyak istighfar. Akan tetapi sekarang ya paling tidak malam-malam yang kemudian di 10 hari terakhir ini kita hidupkan di masjid dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Huda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang penuh barokah ini kami ingin menyampaikan tentang pembagian rizki. Jadi kalau rizki itu, kalau kita sebagai manusia awam hanya membatasi sesuatu yang diberikan kepada Allah, kita mendapatkan rizki, Allah memberikan rizki pada manusia itu hanya dibatasi kalau Allah memberikan harta dan tahta. Orang kemudian bersyukur itu ketika mendapatkan, ya Allah, alhamdulillah aku dikasih rizki, hari ini diparingi rizki yang berlimpah. Itu pasti dibatasi hanya ketika Allah memberikan harta, keuangan, terus kemudian tahta, jabatan, pangkat. Alhamdulillah aku wis ditompo jadi CPNS misalnya, aku dikei rezeki sama Allah. Ya, kemudian dengan kemudian mendapatkan rezeki itu bisa melakukan perbuatan seenak-enaknya sendiri. Dia merasa mendapatkan rezeki yang paling tinggi, yang paling banyak dikasih oleh Allah Ta'ala. Lantas rezeki itu apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Imam Ghazali dan seorang ulama Mesir bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mendefinisikan pembagian rizki yang diberikan Allah kepada hambanya itu ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah al-malu huwa adna darajatir rizki. Rizki yang paling rendah nilainya di sisi Allah yang diberikan kepada hambanya itu malah berupa al-mal, harta. Diparingi Allah harta itu, diberikan titipan Allah berupa harta itu, malah diberikan rizki yang nilainya itu paling rendah, paling remeh banget, paling kecil. Kalau hari ini ada kasus viral, bayangke pun kita tidak mampu gitu Bapak Ibu. Ada seseorang, segelintir orang yang korupsi uang negara 271 triliun. Masya Allah. Bayangke dihitung-hitung kalkulatornya sehingga saking katai, 1 triliun itu 1000 miliar, 1 miliar itu 1000 juta. Dipikir-pikir dikorupsi 271 juta. Yang tinggal membahas nopo nggih, membahas sak Banyuwangi Banyuanyar iki. Mojo sombong mungkin kedol sedaya. Saged. Dan kemudian yang korupsi ini malah senyum-senyum sendiri, yang dicekel mengkorupsi uang negara yang begitu banyak itu malah buyang-buyang karena dia yakin dengan uang sebanyak itu ya hukum bisa dibeli, aparatur negara. Sopon nopo boten teder yang tiang kemudian disokok dengan uang yang begitu banyak. Kalau tidak memiliki iman yang kuat ya Mas. Ya, aman. Nah, rizki yang begitu banyak yang kemudian dimiliki manusia itu, yang kemudian bisa mengakibatkan dia lalai, merasa dirinya paling
memiliki apapun bisa dibeli, itu malah rizki yang paling rendah. Bahkan Nabi kita SAW pernah melewati dalam sebuah riwayat itu melewati sebuah sampah, melewati sebuah, kalau tidak sampah ya bangkai yang sudah membusuk. Ketika Rasulullah SAW melewati bangkai atau sampah itu, beliau mengatakan, hakada asbah dunia sing mbok oyak-oyak niku dadine koyo ngene, dadine koyo sampah, dadine koyo bangkai. Bukan berarti kemudian seorang muslim tidak boleh kaya, wajib kaya. Kaya itu banyak keutamaannya, tetapi kayanya harus dilakukan dengan cara yang halal. Ya. Rizki yang pertama itu malah rizki yang paling rendah berupa harta. Yang kedua, rizki yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kalau tadi yang paling rendah, sekarang yang paling tinggi. Rizki yang Allah berikan kepada manusia yang paling tinggi nilainya di sisi Allah itu malah berupa as-sihhatu, kesehatan. Awalnya dhewe niki kadang dua nikmat yang kemudian banyak dilalaikan oleh manusia, sehat dan sempat. Dikai waktu sehat, dikai kesempatan, boten diagem wektalipun tinggi ibadah, malah tinggi sesuatu yang lain. Dikai kesehatan, akan tetapi tidak mampu memanfaatkan kesehatannya itu dengan baik-baiknya. Yang loro lagi keling. Nah, menungso kan yang dikai loro lagi, ya Allah, aku ngerti pasti harga ini iso ibadahnya ini loro ra iso ngomong. Dua nikmat yang kemudian dilalaikan oleh manusia, kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah rizki yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Kula niku gadhahi sakit sing sakjane sepele nggih mboten sakit. Tetapi nggih anggere THT niku nggih telase lumayan kan. Asmanipun penyakit tinnitus. Kalau hujan gini niku kadang sak wonten swara berdenging. Enggak sakit sebenarnya. Kalau enten sing ngomong niku wonten dengingan. Nek dikai sakit niku nggih anggere berobat nggih lumayan. Teng-teng nggih anu telase lumayan. Nah, itu saja. Ketika kemudian kita diberikan kesehatan itu tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka sehat itu adalah rezeki yang paling tinggi nilainya. Yang ketiga adalah rezeki yang paling utama, afdhalur rizki. Apa itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Rizki yang paling utama niku nggadahi anak-anak ingkang soleh. Kalau aset paling berharga kita sebagai manusia itu sebenarnya harta maupun anak. Harta ini penting, tetapi paling penting itu nggadahi anak, dan anak itu wonten predikat soleh. Ya. Rizki yang paling utama ketika Allah memberikan rizki yang paling utama itu ketika kemudian memberikan anak soleh kepada kita. Makanya bagaimana caranya agar kita mendapatkan anak yang soleh? Sejak dini harus senantiasa kita pahamkan dengan agama. Lari-lari niki kadang rame-rame dan masjid itu biasa. Namanya anak-anak kalau di masjid rame harus kita senantiasa ingatkan yang masjid rame-rame. Karena ini adalah regenerasi kita suatu saat kelak. Rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh. Nanti kalau anak yang tidak soleh itu sebenarnya masih panjang. Ada kisah-kisah yang begitu banyak yang kemudian membuat orang tua itu habis harta, waktu dan hatinya untuk mendapatkan anak yang tidak soleh. Jalur viral, nonton viral jalur Yamaha Bison ditumbak jalur Kawasaki Ninja, boten trimo bapake guru iduene iso nukoke Yamaha Bison tok ning ngajengi Yamaha Bison anyar iku dibanding mau bilang. Kenapa?
karena memiliki anak yang tidak soleh itu adalah sebuah bencana. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, rizki yang paling sempurna itu adalah, kalau tadi rizki yang paling rendah berupa harta, rizki yang paling tinggi berupa kesehatan, rizki yang paling utama adalah memiliki anak yang soleh. Yang terakhir itu adalah rizki yang paling sempurna itu Allah memberikan kita pemahaman agama yang baik dan ridho dari Allah Ta'ala. Jadi ninggadai hati sing ridho akan ketetapan Allah Ta'ala itu adalah rizki yang paling sempurna. Oh, dikai harta yang berlebih, alhamdulillah hartanya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Oh, ternyata diberikan ujian oleh Allah berupa tidak memiliki harta di dalam kehidupan usaha maksimal. Otak pantai ngalor ngidul kok dalalai itu ekor sakmono kita. Diuji Allah berupa dia menjadi seorang yang miskin. Itu ketika mendapat dia menerima takdir Allah, ya, alhamdulillah. Ini hanya di dunia saja aku diuji oleh Allah Ta'ala. Aku harus belajar untuk sabar. Nanti ketika kemudian aku sudah meninggal, ujian itu sudah selesai. Itu adalah ridho dan mendapatkan rezeki yang paling sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan tentang pembagian rezeki. Bahwasanya Allah memberikan rezeki itu begitu banyak sekali kepada kita sebagai seorang manusia. Kita wajib mensyukuri rezeki yang diberikan Allah kepada kita dengan cara memaksimalkan waktu, memaksimalkan apa yang kemudian diberikan Allah kepada kita itu kembali kepada Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.